Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai konflik dalam pendidikan Islam. Di sini semua tahu apa itu konflik. Jadi konflik itu adalah pertentangan, perselisihan ataupun ketidaksepahaman antara dua pihak atau lebih yang dapat memicu pertengkaran maupun pertentangan. Nah, dalam agama Islam, terutama dalam Al-Quran, memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai arti dari konflik tersebut. Namun dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 176 yang mengandung kata ikhtilaf. Nah, kata ikhtilaf itu artinya perbedaan maupun perselisihan. Selain itu, Al-Quran juga memuat berbagai kisah yang menggambarkan situasi konflik seperti perselisihan antara Qabil dan Habil, pertentangan antara Nabi Nuh dengan kaumnya, dan juga pertentangan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Manusia pada dasarnya itu selalu terlibat dalam konflik, karena menurut Al-Quran manusia itu memiliki potensi besar untuk terjadinya konflik. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 54 yang artinya, sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, ayat tersebut juga didukung oleh sejumlah hadis, salah satunya dari Ibnu Abbas yang menyatakan tidak ada makhluk yang lebih cenderung pada konflik dibandingkan dengan manusia. Nah, pernyataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ataupun pertentangan merupakan bagian dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dengan berbagai keinginan, kebutuhan, dan juga pandangan yang seringkali tidak selaras. Maka dari itu, di sini juga diajarkan untuk mengelola konflik dengan baik bagaimana. Nah, selanjutnya ada macam-macam konflik. Macam-macam konflik ini ditinjau dari segi fungsinya dan juga dari pihak yang berkonflik. Nah, dari segi fungsinya ada dua konflik, yakni konflik konstruktif dan juga konflik destruktif. Nah, konflik konstruktif ini adalah konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Nah, dengan konflik ini justru mendatangkan manfaat. Beda lagi dengan konflik destruktif. Konflik destruktif ini adalah konflik yang memiliki nilai negatif bagi organisasi yang mendatangkan kerusakan. Selanjutnya ada ditinjau dari pihak yang berkonflik. Dari pihak yang berkonflik ini ada 5 konflik. Yang pertama ada konflik intrapersonal. Konflik ini terjadi dalam diri individu ketika ia dihadapkan pada dua pilihan atau keinginan yang bertentangan. Yang kedua ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal ini konflik yang muncul antara dua individu akibat perbedaan kepentingan, kebutuhan, ataupun pandangan. Misalnya ketidaksepahaman antara seorang kepala sekolah dengan guru mengenai penggunaan anggaran sekolah. Nah, yang guru itu ingin anggaran sekolah digunakan untuk membangun fasilitas. Nah, yang kepala sekolah ingin untuk pembelian buku dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada konflik antara individu dengan kelompok. Jenis konflik ini terjadi ketika seorang individu tidak memenuhi ekspektasi kelompoknya. Nah, contohnya ada seorang guru yang sering absen dari rapat rutinan sekolahnya. Nah, guru tersebut itu sering absen dalam rapat rutinan itu. Nah, ia mendapat teguran dari kelompok guru lainnya dan merasa ia tidak berkontribusi terhadap program bersama. Nah, yang keempat ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang kelima ada konflik antar organisasi. Nah, konflik ini terjadi antara dua atau lebih lembaga pendidikan akibat persaingan atau ketidaksepahaman. Misalnya ya, ada dua sekolah yang berlomba-lomba ataupun bersaing untuk mendapatkan siswa baru, sehingga terjadi saling klaim terkait kualitas dan keunggulan masing-masing sekolah tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada teori konflik. Teori konflik ini adalah pendekatan dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai arena persaingan dan konflik akibat distribusi kekuasaan serta sumber daya yang tidak merata. Perspektif ini menekankan bahwa dinamika sosial ditandai oleh ketimpangan, dominasi,
dan juga perjuangan yang menjadi pendorong utama perubahan sosial. Nah, dalam teori konflik ini ada beberapa tokoh yang mengembangkan teori konflik ini. Yang pertama ada Karl Marx. Karl Marx ini merupakan pelopor teori konflik yang menyoroti konflik antara kelas borjuis, pemilik modal, dan juga proletar, kelas pekerja. Ibaratnya kelas borjuis ini seorang kayak bosnya, sedangkan proletar adalah kelas pekerja gitu. Nah, menurut Marx ini kapitalisme menciptakan eksploitasi dan alienasi sehingga menghasilkan ketimpangan sosial. Nah, ia memprediksi bahwa konflik kelas ini pada akhirnya akan memuncak dalam revolusi proletar yang menggantikan kapitalisme dengan sosialisme. Pemikirannya yang termuat dalam Das Kapital dan The Communist Manifesto menjadi dasar analisis konflik ekonomi dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada Max Weber. Max Weber ini menambahkan dimensi lain dari konflik sosial. Nah, ia menekankan bahwa konflik tidak hanya berakar pada ekonomi, tetapi juga pada status sosial dan juga kekuasaan. Nah, Weber ini memperkenalkan konsep stratifikasi sosial yang mencakup kelas ekonomi, status, dan otoritas politik, sambil menyoroti peran agama sebagai salah satu sumber konfliknya. Nah, pandangan ini memperluas cakupan analisis konflik ke berbagai aspek kehidupan sosial, seperti yang dijelaskan dalam karyanya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Yang ketiga ada pemikiran Dahrendorf. Nah, ini memberikan perspektif modern tentang konflik dengan fokus pada distribusi kekuasaan dan juga kewenangan dalam institusi sosial. Nah, ia menyoroti bahwa konflik muncul dari ketidakseimbangan otoritas antara kelompok-kelompok di berbagai bidang seperti keluarga, perusahaan, dan juga negara. Nah, pendekatan ini tercermin dalam karya Class and Class Conflict in Industrial Society. Nah, yang ketiga ada Lewis Coser. Nah, Lewis Coser ini menyoroti dimensi lain dari konflik dengan menunjukkan bahwa konflik sosial dapat memiliki fungsi positif dalam masyarakat. Nah, selain memperkuat solidaritas kelompok, konflik juga dapat mendorong pembaruan struktural sosial yang lebih adil. Nah, ia juga membedakan konflik realistis yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dengan konflik non-realistis yang seringkali didorong oleh kebutuhan emosional. Nah, selain itu, Coser juga mengungkapkan bahwa konflik internal dalam sebuah kelompok, nah, jika dikelola dengan baik dapat memperkuat kohesi kelompok tersebut. Nah, gagasan ini dituangkan dalam sebuah karyanya The Function of Social Conflict. Nah, secara keseluruhan, teori konflik ini memberikan pandangan komprehensif tentang peran ketimpangan, dominasi, dan juga perjuangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari fokus ekonomi Marx hingga analisis otoritas dan Randolph dan fungsi sosial konflik menurut Coser. Nah, perspektif ini menjadi landasan penting dalam memahami dinamika sosial yang terus berkembang. Untuk selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, menurut Thomas Santoso, konflik ini dapat terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, struktur kelompok. Struktur kelompok ini mencakup ukuran kelompok, tingkat spesialisasi anggota, kejelasan pembagian tugas, dan juga kesesuaian antara tujuan anggota dan kelompoknya. Nah, misalnya ya, dalam organisasi yang memiliki banyak divisi, konflik dapat timbul ketika divisi-divisi tersebut saling bergantungan namun memiliki tujuan yang tidak sejalan, atau ketika pembagian tugas tidak terdefinisi dengan baik, sehingga memicu saling menyalahkan ketika pekerjaan tersebut tidak selesai. Yang kedua ada faktor pribadi. Setiap individu memiliki sistem nilai dan karakteristik kepribadian yang unik. Perbedaan ini dapat memunculkan persepsi adanya konflik dalam kelompok yang disebut dengan perceived conflict. Jika individu merasa terlibat secara emosional hingga timbul perasaan cemas, tegang, atau frustasi, konflik ini berkembang menjadi felt conflict, yaitu konflik yang dirasakan secara emosional. Yang ketiga, komunikasi yang buruk.
Komunikasi yang tidak efektif seperti kesalahpahaman, informasi yang tidak lengkap, atau gangguan dalam proses komunikasi dapat menjadi sumber konflik, masalah semantik, atau ketidaksesuaian pemahaman terhadap pesan jika bisa memperburuk situasi. Jadi komunikasi yang buruk juga bisa menjadi sumber konflik. Yang keempat ada perbedaan individu. Nah, manusia ini kan memiliki pandangan dan juga perasaan yang berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali menjadi penyebab konflik, terutama ketika menyangkut pendapat atau sikap terhadap suatu hal yang nyata dalam hubungan sosial. Yang kelima ada perbedaan latar belakang dan kebudayaan. Perbedaan budaya dapat membentuk kepribadian yang beragam di antara individu. Nah, pemikiran dan juga pandangannya dipengaruhi oleh kebudayaan kelompok masing-masing, seringkali menciptakan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang keenam ada perbedaan kepentingan individu kelompok. Yang ketujuh ada perubahan nilai yang cepat dan juga mendadak. Contohnya, masyarakat pedesaan yang mendadak menghadapi proses industrialisasi sering mengalami gesekan. Nah, nilai tradisional seperti gotong royong bisa dengan cepat digantikan oleh nilai baru seperti kontrak kerja dengan upah sesuai jenis pekerjaan yang dapat memicu ketegangan. Nah, selanjutnya ada strategi-strategi yang bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik. Nah, ada pendapat menurut Hukmian. Nah, menurut Hukmian ini ada 5 strategi utama yang dapat menyelesaikan konflik. Nah, setiap strategi ini memiliki pendekatan dan juga tujuan yang berbeda, tergantung pada situasi dan juga kebutuhan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, yang pertama ada strategi kompetisi. Nah, strategi kompetisi ini digunakan ketika salah satu pihak berusaha memenangkan konflik dengan mengutamakan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan pihak lain. Nah, strategi ini sering diterapkan jika hasil akhir dianggap sangat penting atau salah satu pihak merasa memiliki posisi yang lebih kuat. Namun, pendekatan ini bisa membuat pihak yang kalah merasa tidak puas dan hubungan menjadi tegang. Contohnya ya, dalam persaingan tender proyek. Nah, perusahaan A ini menawarkan harga yang sangat rendah untuk memenangkan kontrak. Nah, meskipun itu membuat perusahaan lain kehilangan peluangnya. Yang kedua ada strategi akomodasi. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara mengalah demi menjaga kepentingan pihak lain. Nah, pendekatan ini sering digunakan untuk menjaga hubungan baik atau jika pihak yang mengalah merasakan masalah tersebut tidak terlalu penting. Namun, jika terlalu sering dilakukan, strategi ini dapat merugikan pihak yang terus mengalah. Nah, contohnya dalam sebuah tim kerja, anggota A ini setuju dengan ide anggota B. Meskipun berbeda pendapat, demi menjaga keharmonisan tim dan kelancaran proyek, anggota A ini menghargai dari pendapat dari anggota B gitu. Yang ketiga ada strategi kolaborasi. Nah, strategi ini bertujuan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Nah, pendekatan ini membutuhkan kerjasama, komunikasi yang baik, dan juga saling memahami untuk mencapai kepentingan bersama. Kolaborasi ini sering menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan tahan lama. Nah, contohnya ada 2 perusahaan yang bersaing ada 2 perusahaan yang memutuskan bekerja sama untuk mengembangkan produk barunya. Nah, sehingga keduanya itu mendapat keuntungan dan juga bisa memperluas pasar penjualannya. Yang keempat ada strategi penghindaran. Nah, pendekatan ini digunakan ketika konflik dianggap tidak terlalu penting atau ketika konfrontasi justru bisa menimbulkan lebih banyak kerugian. Nah, strategi ini membantu meredakan emosi atau memberi waktu untuk menyelesaikan konflik di saat yang lebih tepat. Namun, jika konflik terus dihindari, masalah mungkin tidak pernah terselesaikan. Nah, contohnya ya, seorang karyawan memilih untuk tidak mempermasalahkan pemberian tugas yang tidak adil agar hubungan dengan rekan kerja itu tetap terjalin dengan baik gitu. Nah, strategi penghindaran ini hampir sama dengan kayak mengalah gitu.
Yang kelima ada strategi kompromi atau negosiasi. Nah, strategi ini melibatkan kedua pihak untuk mengorbankan sebagian kepentingannya demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, pendekatan ini sering digunakan jika waktu dan sumber daya terbatas, serta ketika kedua pihak tidak dapat sepenuhnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Contohnya ya, di lingkungan sosial, ketika ada dua tetangga yang berselisih soal batas tanah. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk membagi area sengketa menjadi dua bagian yang sama rata. Nah, kesimpulannya dari kelima strategi tersebut, ini itu dapat digunakan tergantung pada tujuan, urgensinya, dan juga dinamika hubungan antar pihak. Nah, penting untuk memilih pendekatan yang paling sesuai agar konflik dapat diselesaikan secara efektif dan adil. Nah, baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.